teman-teman semua, jadi hari ini Mak Butet mau bikin ini ya, chiffon cake. Jadi chiffon cake itu kalau di Medan tuh zaman bahola namanya hai mian kau. Nah terus ini ada teman kita ya, kayak teman-teman semua juga teman kita ini nge-DM Mak. Katanya nih Mak ada resep ya, ini resep kayaknya bagus katanya. Tapi ini bahannya nggak ada caranya, gimana bikinnya? Jadi Mak kasih tahu terus Mak bilang yang terakhir tuh aduk balik terus dia bingung. Jadi daripada Mak ketik panjang lebar aduk balik itu bagusan Mak bikin video aja ya. Nah jadi di sini ingredients ini nampaknya nih resep orang Malaysia ya atau orang Singapura gitulah. Jadi di sini ada 3 yolks, jadi 3 kuning telur, 10 grams caster sugar, 10 gram gula pasir yang halus-halus itu yang buat cake itu, 20 ml pandan juice, jadi itu jus pandan ya, 20 ml ya. Jadi Mak gak punya jus pandan, Mak aduk aja air dengan pasta pandan sama lah itu. 45 grams of vegetable oil, jadi minyak goreng, minyak makan tuh 35 gram udah Mak timbang di sini ya. Terus 45 grams of cake flour. Ini cake flournya di sini ya, tepung terigu biasa aja, seperti tepung terigu segitiga gitu ya. Terus pandan paste udah Mak aduk di sini kan, jadi skip aja. Itu ingredient A. Lalu ingredient B-nya itu free whites. Jadi 3 putih telur. Di resep aslinya itu pakai itu loh, lemon juice atau jus nipis gitu. Tapi kalau Mak bikin chiffon cake pakai jus asam-asaman gitu, Mak merasa tuh hasilnya kurang bagus, oke? Jadi Mak selalu pakai ini, cream of tartar. Ini ya, orang Indonesia bilang cream of tartar, itulah dia, oke? Terus di sini ada 45 grams of caster sugar, jadi ada gula lagi, caster sugar juga, itu gula yang halus-halus itu juga ya. Itu 35 gram untuk ingredient B, bahan B-nya itu ya. Kemudian ada 5 gram tepung ini, tepung cornflour, tepung maizena ya. Nah, jadi caranya ini mak bikin di sini karena ngetik jelaskannya susah ya. Nah, tentunya jangan lupa ini ada ini ya, chiffon cake tin. Jadi pertama-pertama ini kita ketuk dulu telur ya. Jadi telur ini harus kita usahakan ya, tempat kita ini bersih, tidak ada apanya itu minyak ya, tidak ada noda minyak. Jadi waktu kita pisahkan antara putih dan kuning telur itu harus benar-benar usahakan tidak ada kuning telur yang ke putih telur ini ya. Jadi harus benar-benar, dan telurnya diusahakan telurnya baru ya. Nah, jadi seperti ini ya, bersih ini kuningnya. Jadi ada sedikit putih telur di sini nggak apa-apa, asal jangan ada kuning di sini ya. Jadi kita ketok 3 ya. Nah, ini udah kita angkat semua ya. Semua bahan kita masukkan aja semua ya. Terus ini semuanya dimasukkan. Minyak makan juga dimasukkan aja semua. Nah, setelah itu kita aduk nih. Aduk aja rata. Sampai nggak ada gerindil-gerindilnya ya.
Jadi sekarang mak mau kocok putih telur ya. Jadi di sini mak kasih air panas dikit. Jadi tipsnya itu kalau misalnya tinggal di Indonesia ya, ininya ditaruh di pangkuan kan hangat ya. Kalau hangat juga dia lebih bagus hasilnya. Karena mak dapurnya dingin, mak kasih air panas nih supaya hangat. Terus tipsnya kalau mengocok putih telur untuk chiffon cake ini ya, telurnya yang mesti ini ya, masih baru ya. Nah, lalu kocoknya dengan speed rendah. Oke, kita mulai ya. Kita kocok dulu sampai berbusa dikit, baru kita masukkan cream of tartarnya ya. Nah, cream of tartar ini gunanya ya, supaya kocokan putih telur kita stabil ya. Nah, ini mak mulai masukkan gulanya, masukkan dikit-dikit ya. Jangan cemplung sekaligus. Pakainya speed rendah aja ya. Sementara kita kerjakan ini, oven udah mesti dipanaskan ya. Nah, ini putih telur kita tidak mau kita sampai overmix ya. Kalau kocoknya terlalu kembang itu nanti ini. Jadi kita mau sampai dia ada kayak jambul petruk. Jadi ini belum, nih masih jatuh ya, belum. Jadi kalau nampak udah mulai berjejak seperti ini ya. Nah, ini udah kira-kira udah bisa nih. Kalau kita matikan, kita lihat nih. Nah, dia ini udah kayak gini ya. Jadi dia bukan berdiri tegak lurus, dia kayak gini. Ya. Lihat ya, ini mesti diperhatikan betul nih. Seperti ini ya. Jadi dia busanya seperti ini. Nah, ini kalau Nah, ini ya, kocokannya sampai dapat dia jambul kayak petruk gitu ya, lihat ya. Nah, dia truk gitu ya, nampak. Nah, seperti ini ya. Terus kalau ini misalnya kita balikkan nih, dia kayaknya tegang juga dia ya. Jadi seperti ini udah bisa, udah boleh. Nah, setelah ini ya, ini kan adonan yang pertama, yang ingredient A ini ya. Ini udah kita aduk sampai nggak ada grindilnya, lalu kita ambil sepertiga dari ini. Sepertiga dari ini ya. Nah, kita masukkan.
kita aduknya aduk balik gitu. Jadi jangan pula pakai mixer kan. Aduk gini aja. Jadi ngaduknya ini hati-hati. Maksudnya jangan sampai putihnya itu tenggelam dia. Jadi enaknya pakai spatula yang gede-gede sekali ya, yang kalau spatulanya gede-gede sekali dia enak. Nah, kira-kira udah rata gini ya. Ini udah boleh kita tuangkan ke dalam cetakan. Nih yang penting nih tercampur semua ya, lihat udah rata ya. Ini mak kasih tips juga ya, kasih air panas juga di oven ya. Nah, jadi ini mak kasih tray di bawahnya ya. Jadi ini boleh dihentakkan ya. Terus ini pakai pisau dijalankan di permukaannya. Supaya ada angin-angin jahat itu keluar semua. Jadi tak kolaps nanti sifon kalian itu. Ya, jadi ini dijalankan di permukaannya. Jangan sampai tergores lah loyangnya kan. Nah, setelah itu dibakar di oven, dipanggang dengan suhu 160 derajat katanya ya. Nah, tadi lihat kan keluar dari oven, langsung mak banting dulu sedikit supaya dia nggak teksturnya yang masih lemah di antaranya itu langsung turun, jadi dia nggak penyek-penyek gitu ya. Terus ini mak nggak bisa balik lagi. Ini kan tadi teman-teman lihat itu atasnya itu pecah-pecah ya. Nah, kalau bikin chiffon cake dengan oven luar yang energinya A++ rated kayak gitu, bagaimanapun dikecilkan apinya itu dia tetap pecah itu. Nah, jadi ini sifonnya nih udah selesai nih ya, udah dingin sekali nih. Jadi ini tinggal dikeluarkan. Jadi caranya ini pisau kecil diselipkan di sela-selanya. Jadi dengan hati-hati. Mak paling jelek kalau mengeluarkan sifon ya. Jadi ini kalau bikin mooncake apa-apa cantik ya, kalau mengeluarkan sifon hancur lah mak bikin. Karena ini mak gak gitu-gitu amat dengan tekstur sifon gitu loh. Nah,
Terutama kalau loyang luar ini ya, dia itu pakunya besar sekali. Kemudian yang tengah ini juga, yang tengah ini paling nggak aku kali lah pokoknya. Setelah itu dorong. Kayak gini-gini kalau mak yang kerjain, nanti mak foto sebelah yang cantik. Nah, jadi ini kan sebelah bawahnya ini sama, ini pisau kan diselipin gitu. Kayak tadi selipin samping ini ya. Pisau ini yang bikin jelek ini karena mak ada kamera pas di depan mata mak kan. Jadi mak nggak, posisi mak itu jelek. Betulnya kalau posisi cantik itu cantik juga sih. Karena kita bisa motongnya lebih ke dalam ya. Jadi dapat warnanya ini lebih cantik ya. Terus rahasianya jangan dikeluarkan pas lagi panas ya. Kalau pas lagi panas susah. Nah, jadi bawahnya juga selipkan pisau gitu. Ini kalau udah dipisauin di bawah ya, tinggal dikeluarin aja nih. Kayak gitu. Nah, ini pasti ada yang kayak gini ya. Jadi kalau bule itu bukan sebelah atasnya mereka ini. Mereka itu sebelah bawahnya yang dijadikan muka. Jadi ini ditaruh di piring. Ini dia mukanya ya. Kita potong ya. Jadi teman-teman nih bisa lihat nih ya, sebelah dalamnya nih. Lembut dia kan. Lembut kali. Nah, ini jadinya sifon kita seperti ini. Ya. Ini dalamnya lembut. Ini anti gagal nih. Cuman ngeluarkan dari loyang itu masing-masing lah. Terserah masing-masing. Kalau emak itu kayak entah apa kali mak. Jadi ini udah selesai nih tutorialnya ya. Nah, ini udah mak potong nih. Terus ini ada yang tipis nih mak mau makan nih ya. Ini tengok ah. Lembut dia. Nah, jadi ini resep yang di DM kan si Nini nih. Jadi ini hasil sifon kaun ini nih ya. Ini mak coba. Enak. Dicoba teman-teman, enak.